Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 1173 keterampilan dewa muncul kembali. Badai yang tidak pasti. Tang San menarik napas dalam-dalam, dan memberinya acungan jempol. Kekuatan serangan yang mulia telah menyentuh langit-langit plain ini, dan dia memang layak menjadi yang terkuat di Kekaisaran Tianyu. Kaisar Iblis Abadi berkata dengan suara yang dalam, apa sebutan perisai ini? Tang San berkata, perisai Xuanwu. Bisakah kamu mengetahui 4 binatang besar? Jejak kebingungan melintas di mata Kaisar Iblis Abadi. Tang San segera mengerti bahwa tidak ada 4 binatang besar di plain ini, dan menjelaskan, dalam arti tertentu, Xuanwu harus berada pada level yang sama dengan naga dan burung phoenix. Itu hanya saja tidak ada warisan garis keturunan seperti itu di benua Falan, jadi kekuatan ini telah terkumpul dan memelihara perisai ini. Ini adalah perpaduan dari kekuatan roh bumi dan roh air. Bumi bagus dalam pertahanan, dan air dapat mengatasi api. Yang mulia dapat mengerti. Raja Iblis Abadi sedikit menyipitkan matanya, dan berkata, kalau begitu, menurutmu dengan artefak ini, kamu bisa menahan seranganku. Tang San tersenyum ringan, dan berkata, jangan berani-berani. Kekuatan yang mulia jelas bukan seperti yang tadi. Aku masih harus meminta nasihat. Kaisar Iblis Abadi tidak berbicara lagi, tetapi mengangkat tangan kanannya dan membuka telapak tangannya menuju kehampaan. Segera, cahaya dan bayangan Phoenix besar di atas kepalanya tiba-tiba melonggarkan sepasang cakar Phoenix, dan segera pohon Phoenix yang semula dipegangnya tumbang. Dalam proses jatuh, kayu Shichamore mulai berubah, dan Phoenix api di udara mengeluarkan teriakan Phoenix yang tajam, dan saat berikutnya ia menukik ke bawah, dan sosok itu menjadi semakin kecil selama menyelam, dan kemudian dengan cepat mengalir ke udara di antara pohon ara. Segera, kayu Shichamore tiba-tiba berubah. Pola Phoenix tercetak di atasnya, dan warna seperti kristal ruby juga menjadi sedikit lebih cerah, seolah-olah paruh Phoenix menonjol dari ujung depan, berubah menjadi ujung tombak. Ketika Kaisar Iblis memegangnya, itu berubah menjadi tombak Dewa Phoenix. Melihat pemandangan ini, belum lagi Tang San dan Xiao Wu, bahkan kaisar lain di bawah pun tidak bisa menahan keterkejutannya. Bahkan mereka belum pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Wutong Tianjing Huang mengubah dirinya menjadi senjata dengan bantuan kekuatan Kaisar Iblis boneka hidup, menggunakan tubuh Kaisar sebagai senjata. Betapa kuatnya keberadaan ini. Tianyang Tianjing Huang bahkan lebih mengerti, ini mungkin metode yang direncanakan Kekaisaran Tianyu untuk digunakan melawannya dan Diin Tianjing Huang. Jika Kekaisaran Richen benar-benar berperang melawan Kekaisaran Tianyu, kemungkinan besar Kaisar Wutong Tianjing akan berdiri di pihak Kekaisaran Tianyu. Tetapi pada saat ini, Kaisar Iblis Besar yang abadi, memegang senjata Phoenix, dapatkah dia dan Kaisar Esensi Diin benar-benar mengalahkannya? Ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dinilai. Dengan tembakan di tangannya, aura yang terpancar dari Kaisar Iblis Undead tiba-tiba melonjak, dan samar-samar, dia akan menerobos belenggu semua aturan plane ini. Namun, pada saat ini, tidak ada kekuatan plane yang turun dari penguasa plane untuk menekannya. Sebaliknya, dia membiarkannya dengan cepat meningkatkan auranya. Bahkan Kaisar Iblis Undead tidak menyangka bahwa plane akan melepaskan penindasannya. Hanya Tang San yang samar-samar menebak bahwa ini karena dua alasan, satu karena banyak kaisar telah jatuh, dan jika lebih banyak kaisar yang jatuh, ruang yang tersisa secara alami akan menjadi lebih besar, mampu menampung yang kuat dengan lebih baik. Selain itu, karena penguasa plane masih berharap bisa ditekan dan dibegal di plane ini. Dibandingkan dengan janji yang kubuat, yang terbaik adalah menghancurkan diriku sendiri di sini. Dari awal hingga akhir, penguasa plane ini tidak pernah benar-benar mempercayai Tang San. Meski sumpahnya sama, lagi pula dia adalah dewa asing, bisakah sumpah plane ini benar-benar terikat? Merasakan perubahan Kaisar Iblis Abadi, wajah Tang San juga menjadi serius, menghela nafas, dan berkata, Yang Mulia, tindakanmu seperti ini tidak bijaksana. Kaisar Iblis Undead berkata dengan dingin, apa yang bijaksana? Apa yang tidak bijaksana? Kamu dapat mengalahkan tombak di tanganku terlebih dahulu dan kemudian membicarakan hal-hal lain. Sambil berbicara, tombak Phoenix di tangannya menunjuk ke Tang San dan Xiao Wu. Niat tombak yang sangat kuat langsung membuat udara menjadi keras. Dalam sekejap, panggilan Phoenix yang tak terhitung jumlahnya bergema di udara. Ada tatapan penyesalan di mata Tang San, dia menoleh untuk melihat Xiao Wu hanya tersenyum padanya.
Saat ini, dia seperti istri yang berperilaku baik, apapun keputusan suaminya, dia akan mendukungnya sepenuhnya. Seorang pria mengorbankan dirinya untuk cinta dan terlahir kembali, dan menemukan dirinya di dimensi lain. Apa yang bisa lebih tulus dari ini? Dua kehidupan, dua pengejaran, dan reuni. Saat ini, dia hanya memiliki dia di matanya. Tang San perlahan mengangkat trisula Dewa Laut di tangannya, cahaya dari fasi kosmos Shroud tiba-tiba menjadi sedikit lebih kuat, menahan tekanan kuat dari Undead Fire Phoenix. Saat berikutnya, Kaisar Iblis Undead bergerak, sepasang sayap api Phoenix besar terbentang di belakang punggungnya, dia menamparkan dengan keras, di bawah penutup cahaya api yang menyilaukan, dia telah berubah menjadi Phoenix api, dan langsung menuju Tang San dan Xiao Wu. Tombak tajam Phoenix meledak, dan tubuh serta senjatanya bergabung menjadi satu. Tang San melepaskan tangan Xiao Wu, dan perlahan mengayunkan trisula Dewa Laut di tangannya, lingkaran cahaya emas yang aneh baru saja muncul di langit. Lingkaran cahaya emas pertama jatuh pada sosok Phoenix hampir seketika, tetapi cahaya senjata yang menyala-nyala meletus, dan di bawah semburan niat tombak yang tak terhitung jumlahnya, lingkaran cahaya emas itu memantul. Namun, trisula Dewa Laut di tangan Tang San menari, berputar ke kiri dan berputar ke kanan, lingkaran-lingkaran cahaya emas berlapis-lapis, langsung memantulkan langit keemasan. Pada saat ini, cahaya dan bayangan keemasan besar juga muncul di belakangnya, membentuk sosoknya. Jika Kaisar Iblis Kegelapan masih hidup, maka dia pasti akan menyadari bahwa dia harus berkompromi dengan Tang San di bawah trik ini saat itu, setuju untuk mendukung laporan Mei Gongzi, dan kemudian membiarkan laporan Mei Gongzi berhasil. Apa yang digunakan Tang San adalah salah satu keterampilan dewa terkuat dari Dewa Laut saat itu, generasi keterampilan dewa yang bahkan seorang Raja Dewa akan merasa sulit untuk membebaskan diri darinya, badai yang tidak pasti. Kaisar Iblis Undead sedang memegang Phoenix Divine Spear di tangannya, dan ketika dia merasa bahwa dia telah menembus batas plane dan mencapai tingkat yang baru, hatinya bersemangat. Ini berarti dia sangat mungkin untuk menembus belenggu plane dan mencapai alam di atas Kaisar. Oleh karena itu, ketika dia menusuk dengan tombak ini, itu adalah momentum untuk maju dan membegal. Namun, ketika lingkaran-lingkaran cahaya emas muncul di depannya, dia merasa seolah-olah berada di lumpur, lingkaran-lingkaran cahaya emas kiri dan kanan saling tumpang tindih. Sosoknya yang gigih dengan cepat menjadi lamban dan melambat, bahkan napasnya terpengaruh dan gerakannya menjadi semakin lambat. Apa ini? Apa sebenarnya ini? Ya, Kaisar Iblis Abadi benar-benar mematahkan batas dunia ini pada saat dia memegang senjata Phoenix, dikombinasikan dengan kekuatan dua Kaisar. Dan agar dia menekan Tang San, Master Plane tidak memberinya tekanan apapun saat ini. Jadi, dalam arti tertentu, dia sudah mencapai level dewa yang sama dengan Tang San. Tang San baru saja kembali ke tingkat dewa sekarang, dan dalam hal kultivasi, dia sekarang hampir sama dengan Kaisar Iblis Besar Undead di bawah wabah. Tapi, jangan lupa, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Kaisar Iblis Abadi menyentuh tingkat kekuatan ini. Dan untuk Tang San, di kehidupan sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak pernah menyentuh tingkat kekuatan yang lebih tinggi? Dia bahkan menguasai alam dewa di tingkat yang lebih tinggi. Trisula Dewa Laut di tangannya bahkan lebih merupakan senjata ilahi. Bahkan jika itu adalah proyeksi saat ini, kekuatannya tidak kalah dengan tombak Dewa Phoenix. Oleh karena itu, ketika kepercayaan Kaisar Iblis Abadi meledak, dia menghadapi Tang San yang memiliki pengalaman yang kaya dan keterampilan magis yang lebih banyak darinya pada level yang sama. Indeterminate Storm dikenal sebagai skill pengendali terkuat di Douluo God Realm. Saat itu, justru dengan gerakan inilah Tang San telah mengalahkan musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia bisa menjadi Raja Dewa tertinggi dari alam Dewa Douluo. Soul Land 5 Chapter 1174 Tebasan Pedang Asura. Pada saat ini, disertai dengan penggunaan Unfixed Storm, Kaisar Iblis Undead yang masih sangat mengesankan beberapa saat yang lalu, seolah-olah dia akan menghancurkan seluruh dunia, membeku di udara, tidak dapat bergerak. Lingkaran halo emas di sekitar tubuhnya menegang, dan kekuatan penindas yang kuat membuat seluruh tubuhnya tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan penindas yang kuat tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Pada saat ini, Xiao Wu yang diam sebelum bergerak, Xiao Wu mengambil langkah maju di samping Tang San, mengayunkan tangan kanannya, dan pedang Dewa Asura melintas ke arahnya dengan cahaya merah terang. Kaisar Iblis Besar Undead, yang sepenuhnya dikendalikan oleh Unfixed Storm, merasakan krisis kematian hampir seketika.
Semua ini terjadi begitu cepat, tepat ketika semua kaisar berpikir bahwa kaisar iblis boneka hidup mungkin memberi mereka harapan dan membegal Tang San dan Xiao Wu. Tang San dan Xiao Wu tampaknya selaras. Tidak ada aliansi seperti fusi, tapi itu membuat semua kaisar merasa tercekik dalam sekejap. Menggabungkan Kaisar Surgawi Wutong menjadi artefak yang kuat, Kaisar Iblis Undead yang menerobos penindasan plane ini tidak memiliki kesempatan untuk membebaskan diri di bawah lingkaran cahaya emas, sementara pancaran pedang yang menakutkan dari Ashura Excalibur sudah tiba saat ini. Kaisar Iblis Abadi telah mencapai level lain saat ini, dan karena itu, persepsinya saat ini semakin jelas. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya tidak akan dapat menghentikan pedang ini bagaimanapun caranya, dan bahkan jika kemampuan bawaan dari Phoenix Api Abadi terlahir kembali dari Nirvana, dia mungkin tidak dapat terlahir kembali di bawah pedang ini. Ini sudah berakhir. Dalam sekejap, pikiran Kaisar Iblis Abadi menjadi kosong. Engah, darah menyembur keluar, dan dalam sekejap darah mengalir deras. Darah menghujani langit, dan Kaisar jatuh lagi. Pada saat ini, suasana di istana leluhur tiba-tiba menjadi sangat tertekan, begitu tertekan hingga orang bahkan tidak bisa bernapas. Tampaknya ada tekanan tak terlihat di seluruh dunia, menghancurkan seluruh istana leluhur. Sepertinya sesaat telah berlalu, dan sepertinya 1 abad telah berlalu sebelum Kaisar Iblis Abadi Agung secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Lingkaran emas di tubuhnya telah menghilang. Saat ini, dalam genggamannya, hanya ada 1 Phoenix Divine Spear yang patah. Seteguk darah keluar dari mulut Kaisar Iblis Undead. Tombak Phoenix adalah kombinasi dari kekuatannya dan tubuh Wutong Tianjing Huang. Tombak tajam itu patah, dan kesadaran spiritual serta kekuatan darahnya rusak parah. Namun, yang lebih menyedihkan adalah Wutong Tianjing Huang di bawah pedang penghakiman, Ashura Excalibur. Wutong Tianjing Huang telah kehilangan akal dan jiwanya, dan orang tiada tidak bisa lagi tiada. Hujan darah yang turun dari langit justru untuknya. Xiao Wu sedikit mengangguk pada Kaisar Iblis boneka hidup. Kakek, kamu tidak bisa melakukan apa-apa, jangan memaksakan diri. Kami tidak berniat menghancurkan segalanya. Kaisar Iblis Abadi menatap kosong pada dirinya sendiri, yang selalu bangga di hatinya sebelumnya, dan membayangkan cucu dari keluarga 3 kaisar. Dengan senyum sengsara, dia berkata, itu saja, itu saja. Memegang Phoenix Divine Spear yang patah di tangannya, dia jatuh dari langit dan mendarat di tanah, dan duduk bersila tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pedang barusan, di saat-saat terakhir, Xiao Wu berbelas kasih, tetapi memotong senjata Phoenix di tangannya, memutuskan kerja sama antara 2 kaisar, dan membegal Kaisar Wutong Tianjing, tetapi dia hanya terluka dan selamat, tetapi tidak membegal Kaisar Iblis Undead. Perlu untuk memutuskan aliansi. Karena setelah melangkah ke langit, tanpa batasan aturan, semua kaisar akan mendapatkan kembali kebebasannya. Kaisar Iblis Abadi telah menyentuh tingkat dunia yang lain. Dengan hadirnya Kaisar Wutong Tianjing, dia adalah ancaman besar. Oleh karena itu, hubungan ini harus diputuskan, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak dibegal. Bagaimanapun, Kaisar Iblis Abadi memperlakukan Xiao Wu dengan cukup baik, dan bahkan memberinya warisan dari garis keturunan Phoenix. Tang San menarik napas dalam-dalam, lapisan cahaya merah melintas samar di tubuhnya seperti ambilight, dan matanya menjadi semakin cerah. Kayu Sicamore Fengki, ini juga garis keturunan super. Promosi selesai. Dari mata para kaisar di bawah, dalam pertempuran ini Tang San dan Xiao Wu secara tak terduga mengalahkan Kaisar Iblis boneka hidup yang begitu kuat dan Kaisar Wutong Tianjing, dan bahkan memenggal kepala Kaisar Wutong Tianjing. Namun nyatanya, mereka sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Entah itu Unfixed Storm atau Ashura Excalibur milik Xiao Wu. Ini adalah kombinasi dari 2 artefak super. Meskipun kayu arah Fengki sangat kuat, tetapi menghadapi 2 artefak super, ditambah keterampilan kontrol terkuat Tang San, bagaimana mungkin untuk melawannya? Di bawah proses pertempuran seperti itu, mereka tidak memiliki kemungkinan lain sama sekali. Tapi bisa memaksa generasi Raja Dewa untuk menggunakan keterampilan-keterampilan jiwa terkuat, Kaisar Iblis Undead sebenarnya sudah cukup. Tang San memandangi kelompok kaisar berikutnya. Tianyang Tianjing Huang dan Diin Tianjing Huang, 2 kaisar esensi surgawi, silakan datang. Aturan menginjak kenaikan kaisar ke langit tidak dapat dihentikan. Oleh karena itu, dia langsung mengirim undangan kedua kaisar esensi surgawi terkuat. Mata Tianyang Tianjing Huang tertuju, dan saat berikutnya, dia bergandengan tangan dengan Diin Tianjing Huang dan menyerbu ke udara. Kekalahan Kaisar Iblis Abadi adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga,
setidaknya mereka tidak menyangka bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Kaisar Iblis Abadi akan dikalahkan begitu cepat. Semua ini sangat luar biasa. Dengan kata lain, langkah ke langit hari ini tampak begitu tidak nyata sejak awal. Menginjak kenaikan Kaisar ke langit telah berkembang hingga saat ini, dan di sisi monster roh, 3 Kaisar telah jatuh berturut-turut, Kaisar Esensi Surgawi tak berujung, Kaisar Esensi Surgawi Pemakan Jiwa, dan Kaisar Esensi Surgawi Wutong barusan. 3 Kaisar Esensi Surgawi telah jatuh. Kaisar Esensi Surgawi yang tersisa hanya mereka berdua, dan Kaisar Esensi Surgawi Liuli. Dalam sejarah Kekaisaran Richen, sudah bertahun-tahun sejak hanya ada sedikit kaisar yang tersisa. Situasi di Kekaisaran Tianyu juga tidak baik, kecuali untuk Kaisar Iblis Rubah Langit yang belum bergerak. Kaisar yang masih hidup yang tersisa adalah 4 Kaisar Iblis Keabadian, Harimau Putih, Jingfeng dan Pedang Sein. Kaisar lainnya juga dibegal oleh Tang San dan Xiao Wu. Dan menilai dari sikap mereka terhadap manusia, selama Tang San dan yang lainnya bisa terus menang, mereka pasti tidak akan membiarkan Kaisar Iblis Rubah Langit pergi. Situasi seperti itu tidak terbayangkan. Pada puncaknya, ada sebanyak 16 kaisar di seluruh istana leluhur. Tapi sekarang hanya 8 yang masih hidup. Sebelum pertempuran barusan, Kaisar Tianyang Tianjing masih dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Jin Yaolin ternyata adalah Tang San, yang telah menipu dirinya sendiri begitu lama, benci karena dia telah membantunya dengan berbagai cara, membantunya menekan naga ganas, membantunya menyelesaikan laporan pekerjaan di istana leluhur, dan bahkan menyarankan bergiliran melindungi Dharma untuk kultivasi mereka sebelum melintasi malapetaka. Namun pada akhirnya membawa bencana besar bagi seluruh keluarga leluhur. Perbedaan antara sebelum dan sesudah ini benar-benar membuat Tianyang Tianjing Huang ingin muntah darah dengan marah, yang disebut rumah bercampur dengannya. Boom, saat ini, dia seperti Kaisar Iblis yang hebat, melayang di atas halaman leluhur, menginjak kepala Kaisar satu persatu. Namun, pertempuran antara Kaisar Iblis Boneka Hidup dan Kaisar Wutong Tianjing tampaknya telah menuangkan baskom berisi air dingin ke kepalanya. Ketika tombak Dewa Phoenix muncul, Kaisar Esensi Surgawi Tianyang memahami bahwa sulit untuk mengatakan apakah dia akan dapat mencapai tingkat itu ketika dia bergabung dengan Kaisar Esensi Surgawi Diin untuk menampilkan kemampuan terkuat. Dengan kata lain, mereka tidak yakin untuk mengalahkan Kaisar Iblis Undead dalam keadaan gelap. Namun, Tang San melakukannya. Tidak hanya dia mengalahkan Kaisar Iblis Abadi, dia juga bekerja sama dengan Xiao Wu untuk membegal Kaisar Wutong Tianjing. Bisakah lawan seperti itu dikalahkan oleh mereka sekarang? Jika dia tidak takut tiada, dia tidak akan membantu Jin Yaolin sejak awal. Dan melihat jatuhnya Kaisar satu demi satu, langit masih berlumuran darah. Spiritualitas Tianyang Tianjing Huang dan Diin Tianjing Huang telah berubah. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tianyang Tianjing Huang menatap Tang San dengan mata dingin. Tidak ada lagi perasaan lebih unggul darinya sebelumnya, dan tentunya tidak ada lagi keintiman. Solen 5 chapter 1175. Apakah kamu akan menghancurkan istana leluhur? Tang San memberinya anggukan kecil di kepalanya untuk memberi penghormatan. Seperti di masa lalu, harus kukatakan, tanpa bantuan orang ini, dia mungkin tidak bisa sampai ke tempat dia hari ini jika dia ingin pergi. Di mana dia hari ini? Itu adalah dukungan kuat Tianyang Tianjing Huang sepanjang waktu, ditambah dengan penindasan Kekaisaran Tianyu, yang membuat Jin Yaolin merasa seperti ikan di air. Oleh karena itu, Tang San masih berterima kasih kepada orang ini. Aku tidak ingin melakukan apapun. Seperti yang aku katakan, aku datang ke dunia ini hanya untuk menemukan istriku kembali. Namun, setelah datang ke dunia ini, aku melihat terlalu banyak penderitaan dari kita manusia. Sekarang aku telah datang, selalu melakukan sesuatu untuk umat manusia, setidaknya memberi orangku kesempatan untuk hidup normal. Kaisar Tianyang Tianjing berkata dengan marah, apakah ini kesempatan untuk membegal semua kaisar? Apakah kamu ingin menghancurkan istana leluhur? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu masalahnya. Aku adalah dewa sejati, dan bahkan raja dewa dari plane lain. Di dunia itu, aku mengendalikan seluruh alam dewa. Aku tahu lebih dalam bahwa alam dewa. Aku tidak mengendalikan orang biasa. Jika tidak, itu akan menyebabkan kehancuran hukum alam semesta. Pada saat ini, aku masih milik Tang San di alam ini, dan aku belum melampaui alam ini, tetapi meskipun demikian, aku tidak akan berubah pola seluruh dunia, dalam hal ini, setara dengan menghancurkan seluruh plane. Kaisar Esensi Diin mencibir dan berkata, kamu terdengar bagus, jadi apa yang kamu lakukan sekarang?
Tang San berkata dengan acuh tak acuh, pengadilan leluhur terlalu kuat, dan monster serta roh terlalu kuat. Milikmu terlalu kuat, dan sebenarnya sangat memengaruhi keseimbangan seluruh plane, itulah mengapa ada yang namanya wabah laut. Tapi kamu berpuas diri, suku Tianhu telah tiada matian mengumpulkan kekuatan keberuntungan, jadi bagaimana dengan nasib buruk yang sesuai? Itu mempengaruhi tempat lain di plane. Bahkan tanpaku, keadaan cacat ini cepat atau lambat, itu akan membawa bencana besar ke benua Falan, dan begitu pecah, itu akan lepas kendali. Apa yang aku lakukan sekarang adalah membantu plane mengurangi tekanan dan memberi ras lain selain monster dan roh kesempatan untuk bertahan hidup. Biarkan plane menjadi lebih seimbang. Dalam arti tertentu, akan ada ruang hidup yang lebih baik untuk makhluk di benua Falan. Kamu melakukan ini untuk manusia. Kamu sudah menjadi dewa, mengapa kamu masih berpikir kamu adalah manusia? Tianyang Tianjing Huang berkata dengan marah. Tang San tersenyum ringan, seseorang tidak bisa melupakan akarnya. Meskipun aku sudah menjadi dewa, akarku masih manusia. Dan yang tidak kamu ketahui adalah bahwa di luar plane ini, ada banyak plane dengan makhluk cerdas yang sebenarnya. Mereka semuanya dikendalikan oleh manusia. Sebagian besar alam dewa yang aku tahu juga diciptakan oleh manusia. Tanpa manusia, hanya mengandalkanmu, bintang Falan tidak akan mungkin berevolusi menjadi alam dewa Falan. Yang disebut kaisar ini pada akhirnya akan dikalahkan oleh tahun-tahun dan tidak bisa hidup selamanya. Tianyang Tianjing Huang mengerutkan kening dan berkata, jadi maksudmu jika plane ini dikendalikan oleh manusia dan manusia dibiarkan tumbuh, alam dewa dapat diproduksi. Tang San menggelengkan kepalanya, dan berkata, di dunia biasa, tidak ada 1 dari 1000 yang ingin menjadi alam dewa. Tapi yang bisa aku katakan adalah bahwa bahkan sebagai Raja Dewa, bintang Falan adalah sumber daya yang paling melimpah. Aku pernah melihat, salah satu plane tingkat tertinggi. Kemungkinan mencapai alam dewa di masa depan akan sangat tinggi. Tetapi jika dalam situasi klan Tianhu yang secara paksa mengendalikan keberuntungan, itu sama sekali tidak mungkin. Praktik seperti ini telah menghancurkan keseimbangan plane, yang setara dengan menghancurkan pertumbuhan plane. Jika tidak, mengapa Master Plane ini setuju dengan apa yang aku lakukan sekarang? Mengapa merek leluhur pohon memilihku? Kamu tidak dapat melihat identitasku, tidak dapatkah leluhur pohon juga merasakannya? Itu karena mereka juga memahami bahwa krisis Plane berasal darimu para kaisar, tetapi kamu para kaisar sudah terlalu kuat. Menjadi sangat sulit untuk mengubah semua ini. Jadi, mari kita menjadi pemulung. Kami tidak mencoba untuk menghancurkan semuanya di sini, tetapi untuk memperbaiki plane sampai batas tertentu, dan pada saat yang sama, memberikan ruang hidup bagi klan kami. Tianyang Tianjing Huang memandang Tang San dengan mata dingin, ini semua kata-kata sepihakmu, hanya menutupi tindakanmu. Ayo, karena kamu ingin membegal, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Tianyang Tianjing Huang mengangkat tangannya dan memegang telapak tangan Diin Tianjing Huang. Dalam sekejap, mereka semua menunjukkan warna aslinya. Mereka semua wanita, dan mereka semua terlihat berusia 20-an, mereka semua cantik dalam penampilan, tetapi temperamen mereka berbeda. Rambut emas panjang Tianyang Tianjing Huang tersebar di belakang kepalanya, wajahnya yang cantik penuh dengan kepahlawanan, dan matanya bahkan lebih tajam. Kaisar esensi surgawi Diin memiliki rambut biru tua yang panjang, sikap dingin, dan sepasang mata sedalam kolam dingin. Saat mereka saling berpegangan tangan, perubahan aneh muncul di langit. Di tengah langit, separuh langit berubah menjadi merah keemasan, sementara separuh lainnya berubah menjadi biru tua. Matahari besar dan bulan sabit muncul hampir bersamaan. Pada level mereka, klan esensi bunga matahari dan klan esensi bunga bulan yang lahir dari rahim mereka tidak lagi begitu penting, yang mereka kendalikan secara langsung adalah kekuatan matahari dan bulan. Aura paling yin dan yang beredar di udara, kekuatan penindas yang kuat membuat Tang San dan Xiao Wu jelas merasakan bahwa seluruh plane sepertinya terus-menerus bergetar. Kombinasi dari dua kaisar esensi surgawi terkuat, dalam hal kekuatan, tidak lebih kuat dari aliansi sebelumnya antara kaisar iblis besar boneka hidup dan kaisar esensi surgawi Wutong. Tapi ini adalah perpaduan paling yin dan yang, dan bahkan lebih baik dalam hal level. Tang San menepuk tangan Xiao Wu, dan benar-benar terbang ke depan sendirian. Tuanku, mengapa kita tidak bertaruh? Aku akan melawan kalian berdua sendirian. Jika aku menang, kamu harus tunduk kepadaku. Jika aku kalah, itu akan menjadi milikmu semua. Semua yang aku miliki, itu juga rampasanmu. Bagaimana? Tang San tersenyum ringan. Melihat bahwa dia terbang sendiri,
baik Tianyang Tianjing Huang maupun Diin Tianjing Huang tidak dapat menahan keterkejutannya. Meskipun Tang San secara paksa mengendalikan Kaisar Iblis Abadi yang memegang tombak Dewa Phoenix berdasarkan badai yang tidak pasti sebelumnya, tidak ada keraguan bahwa dia pasti sudah habis-habisan saat itu. Dan tidak ada waktu untuk terus menyerang, jadi Xiao Wu menyelesaikan serangan fatalnya. Tapi sekarang dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan melawan mereka berdua dengan kekuatannya sendiri. Tianyang Tianjing Huang tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Oke, karena kamu sangat sombong, bagaimana jika kamu setuju? Kaisar Esensi Surgawi Diin tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia telah sepenuhnya mematuhi pendapat Kaisar Esensi Surgawi Tianyang. Sudut mulut Tang San sedikit terangkat, menunjukkan senyum tipis, dan berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, tolong." Tianyang Tianjing Huang dan Diin Tianjing Huang melambaikan tangan mereka hampir bersamaan. Segera, matahari besar dan bulan terang di langit meledak menjadi cahaya pada saat bersamaan. Cahaya bulan yang lembut bersinar ke bawah. Kekuatan Yin dan Yang menyelimuti tubuh Tang San pada saat bersamaan. Kekuatan Yin dan Yang yang meletus pada saat itu membuat langit terasa seperti akan terbalik. Menghadapi dua serangan ini, senyuman di wajah Tang San menjadi lebih intens, dan dia benar-benar menarik Trisula Dewa Laut di tangannya secara langsung. Angkat tanganmu secara bersamaan, lakukan gerakan memeluk di depanmu. Pada saat ini, di belakangnya, dari telapak tangan Xiao Wu, cincin waktu keluar, dan mendarat di jari manis kanan Tang San, membuat kedua tangan memiliki cincin waktu. Hantu pagoda muncul di depan Tang San, dan segera, kekuatan paling Yin dan Yang dari matahari dan bulan yang akan menimpanya tiba-tiba melambat. Suar ruang waktu adalah eksistensi yang bisa menjadi aturan di alam semesta. Dengan kembalinya Tang San ke level dewa, dia telah mulai benar-benar menunjukkan kekuatan dari keberadaan ini yang akan menjadi senjata dewa super di masa depan. Solen 5 Chapter 1176 Pertempuran Yin Yang. Cahaya matahari dan bulan tiba-tiba melambat, dan pusaran putih muncul di dada Tang San. Pusaran putih berputar dengan cepat. Meskipun diperlambat, kekuatan matahari dan bulan, yang secara bertahap masih ditekan, segera ditarik oleh cahaya putih, dan itu benar-benar menyatu seperti itu. Di bawah tatapan mengejutkan Kaisar Esensi Surgawi Tianyang dan Kaisar Esensi Surgawi dari Diin, Tang San secara tak terduga menyerap serangan dari dua Kaisar Esensi Surgawi pada saat yang sama sendirian. Dan ini adalah kekuatan yang paling Yin dan Yang. Di belakang Tang San, sehelai rumput biru emas tumbuh dengan cepat, dan lebih banyak helai rumput dan tanaman merambat berkumpul untuk menyatu dengannya. Titik-titik cahaya putih terus-menerus menetes dari bilah rumput seperti embun, jatuh ke pusaran putih di depan Tang San, membuat pusaran putih semakin tebal. Apakah dia gila? Ini adalah pemikiran pertama Tianyang Tianjing Huang dan Diin Tianjing Huang setelah melihat pemandangan ini. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka mempelajari dua kekuatan kuat Yin dan Yang, dan bukan karena mereka tidak memikirkan rekonsiliasi Yin dan Yang. Namun, kedua energi ini terlalu sombong, dan kemudian yang besar bang. Ini juga alasan mengapa serangan mereka bisa meletus saat kedua kaisar bergabung begitu mengerikan. Tetapi pada saat ini, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri situasi yang sama sekali tidak mungkin dan seharusnya tidak terjadi menurut pendapat mereka. Tang San itu benar-benar menahan kekuatan matahari dan bulan mereka pada saat yang sama, dan tampaknya telah menyerap kedua kekuatan ini ke dalam tubuhnya. Gila, dia pasti gila. Namun, segera, kejutan di hati mereka menjadi semakin kuat. Setelah diserap oleh pusaran putih di dada Tang San, kekuatan dahsyat dari Yin dan Yang ekstrim menghilang seperti sapi lumpur ke laut. Dan cahaya putih di tubuh Tang San juga mulai menjadi semakin kuat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi padanya? Mengapa dia bisa menahan kekuatan Yin dan Yang? Tidak hanya dua kaisar esensi surgawi yang terkejut, tetapi pada saat ini, mata kaisar yang masih hidup melebar karena terkejut. Bahkan Kaisar Iblis Abadi yang bermeditasi untuk menyembuhkan lukanya sebelumnya melihat ke langit, dia ingin melihat bagaimana Tang San dan Xiao Wu mengalahkan dua Kaisar Tianyang dan Diin. Di mata Kaisar Iblis Abadi, Tianyang dan Diin seharusnya lebih sulit untuk dihadapi. Perpaduan dua atribut berbeda dari Yin ke Yang ini mungkin tidak dapat menembus penindasan alam, tetapi kekuatan ledakannya mungkin tidak dapat ditekan oleh aturan alam, dan itu benar-benar mampu menghancurkan langit dan bumi. Bahkan ketika Kaisar Iblis Kristal masih ada, dia mengira keduanya adalah yang paling eksplosif di nenek moyang mereka. Tapi, apa yang dia lihat sekarang? Energi paling Yin dan Yang, energi paling kaku dan lembut dari Tianyang dan Diin sebenarnya diserap langsung oleh Tang San, dan sepertinya diserap ke dalam tubuhnya.
Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Namun, segera, Tianyang Tianjing Huang dan Diin Tianjing Huang menemukan bahwa tubuh Tang San mulai menunjukkan beberapa perubahan. Sinar cahaya merah keemasan dan biru tua mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, dan tubuhnya juga mulai sedikit bergetar, menunjukkan bahwa dia tidak dalam kondisi yang sepenuhnya stabil saat ini. Kedua kaisar saling memandang, pandangan tekad melintas di mata mereka, dan mereka dengan cepat meningkatkan hasil serangan mereka. Segera, tubuh Tang San juga mulai berkedip secara bergantian dengan dua jenis cahaya. Tapi pusaran putih di dadanya juga menjadi semakin tebal. Xiao Wu telah menonton semua ini dari kejauhan, tetapi dia tidak berniat untuk maju, memegang pedang Ashura, tampaknya diam-diam merasakan sesuatu, tetapi cahaya merah darah pada pedang dewa terlihat samar. Lambat laun, Tang San, yang berada di bawah serangan kedua kaisar, mulai menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya. Tubuhnya semakin bergetar, hanya pusaran putih di dadanya yang masih berputar relatif stabil. Dia tidak bisa bertahan lagi. Ada pancaran kegembiraan di wajah Tianyang Tianjing Huang dan Diin Tianjing Huang. Kedua kaisar awalnya berada di tingkat puncak kultivasi, dan saat ini, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengerahkan kekuatan Yin dan Yang untuk mengubahnya menjadi cahaya matahari dan bulan, disuntikkan ke tubuh Tang San dengan panik. Tang San mengeluarkan erangan teredam, dan cahaya serta bayangan Dewa Laut Emas di belakangnya benar-benar runtuh pada saat ini. Kaisar Iblis Harimau Putih tidak bisa menahan tinjunya, dia terlalu sombong, dia terlalu sombong. Bagaimana seseorang bisa menanggung dua jenis kekuatan dari Yin ke Yang pada saat yang sama? Ini benar-benar tak tertahankan. Pada saat ini, permukaan tubuh Tang San sudah mulai memiliki kilatan petir, yang jelas hanya muncul ketika energi dari Yin ke Yang terkonsentrasi sampai batas tertentu, seolah-olah tubuhnya bisa meledak kapan saja. Ekspresi Tang San juga menjadi semakin menyakitkan, tetapi dia masih bertahan, mempertahankan pusaran air putih di dadanya. Di belakangnya, cahaya dan bayangan lain muncul kembali, tetapi cahaya dan bayangan ini persis sama dengan dirinya. Ada roda cahaya 7 warna di belakang kepalanya, dan pusaran cahaya putih mengembun di dadanya, yang berputar cepat saat ini. Tetapi tungkai bawah dari cahaya dan bayangan ini telah berubah menjadi warna matahari dan bulan, satu sisi berwarna merah keemasan, dan sisi lainnya berwarna biru tua. Apakah ini dibesar-besarkan, dirusak oleh kekuatan dua kaisar surgawi? Pusaran putih di dada mengalir deras, tapi tampaknya sangat tidak stabil. Di permukaan kulit Tang San, ada juga cahaya keemasan yang bersinar redup. Lambat laun, wajah Xiao Wu yang tidak jauh mulai menunjukkan rasa sakit, dan cahaya muncul di tubuhnya, tetapi itu hanya cahaya putih. Cahaya putih ini terus merembes keluar dari alis dan dadanya, menyebar ke seluruh tubuh. Asura Excalibur di tangan Xiao Wu sedikit gemetar. Kaisar Iblis Harimau Putih terengah-engah, dan Kaisar Iblis Qing Feng ingin terbang, tetapi ditekan oleh kekuatan aturan yang tak terlihat di langit. Ini adalah aturan melangkah ke langit, bahkan Kaisar tidak dapat menerobos dan memengaruhi permainan di depannya. Kejanggalan kedua Kaisar itu karena mereka berdua memikirkan satu hal, kalung roh doa. Tang San dan Xiao Wu bersama, dan mereka terhubung satu sama lain melalui kalung doa untuk kehidupan spiritual. Tubuh Tang San tidak tahan, dan Xiao Wu akan menanggung setengahnya untuknya. Pada saat ini, sepertinya bahwa Tang San bertarung satu sama lain, mereka adalah musuh, tetapi rasa sakit itu dibagi oleh dua orang. Dan begitu Tang San diterbangkan oleh kekuatan Yin dan Yang, maka Xiao Wu pasti akan tiada juga. Bagaimana ini bisa mencegah Jing Feng dan Harimau Putih, dua kaisar tidak panik? Tapi sekarang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kaisar Iblis Rubah Langit juga menonton adegan ini. Faktanya, dia adalah satu-satunya yang tidak berpartisipasi dalam melangkah ke langit. Jika Tang San dapat mengalahkan Tianyang Tianjing Huang dan Diin Tianjing Huang dalam pertempuran ini, maka giliran dia dalam pertempuran berikutnya. Tetapi pada saat ini, wajah Kaisar Iblis Rubah Langit tidak rileks karena rasa sakit Tang San dan Xiao Wu, tetapi menjadi semakin bermartabat. Dia tampaknya telah merasakan sesuatu, ini salah, ada yang salah. Lawan pasti telah merencanakannya untuk waktu yang lama. Dia bisa dengan mudah menang melawan Kaisar Iblis Boneka Hidup sebelumnya, dan mampu bertahan melawan serangan gabungan dari Kaisar Iblis Boneka Hidup dan Kaisar Wutong Tianjing. Mengapa tidak menggunakan perisai? Mengapa tidak menggunakan kemampuan magis untuk mengendalikan Kaisar Iblis Boneka Hidup? Sebaliknya, kamu harus mengandalkan tubuhmu untuk melawan Yin dan Yang yang tak terhentikan ini. Kaisar Iblis Besar Tianhu mengendalikan keberuntungan,
Tetapi pada saat ini, dia jelas merasa bahwa keberuntungannya menurun dengan cepat, atau keberuntungan seluruh istana leluhur terpengaruh dan jatuh dengan cepat. Dan itu tidak berubah karena Tang San dan Xiao Wu sepertinya tidak bisa menolak. Ada masalah, pasti ada masalah. Tetapi pada saat ini, yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah Tang San menggosok ibu jari dan jari tengah kanannya, dan menjentikkan jarinya dengan ringan. Saat berikutnya, raungan yang dalam tiba-tiba terdengar di istana leluhur.